Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanujum. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ulumul Quran, yaitu tentang Al-Quran dan definisi Al-Quran. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Pengertian Al-Quran meliputi dua hal, yaitu secara bahasa dan secara istilah, masing-masing sebagai berikut. Pengertian Al-Quran secara bahasa, lafaz qoro'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan kiro'ah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain. Dalam suatu ucapan yang tersusun rapi, Quran pada mulanya seperti kiro'ah, yaitu masdar dari kata qoro'a kiro'atan Qur'anan, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Pengertian Al-Quran secara istilah, para ulama menyebutkan definisi Quran yang mendekati maknanya dan membedakannya dari yang lain dengan menyebutkan bahwa Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW, yang pembacanya merupakan suatu ibadah. Penjelasan arti Quran secara istilah adalah sebagai berikut. Definisi kalam merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam, dan dengan menghubungkannya dengan Allah berarti tidak semua masuk dalam kalam manusia, jin, dan malaikat. Kedua, batasan dengan kata-kata al-munazzal yang diturunkan, maka tidak termasuk kalam Allah yang sudah khusus menjadi miliknya. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Quran surat Al-Kahfi ayat 109. Ketiga, batasan dengan definisi hanya kepada Muhammad SAW, tidak termasuk yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan yang lain. Keempat, sedangkan batasan al-muta'abbad bittilawatihi yang pembacanya merupakan suatu ibadah, mengecualikan hadis ahad dan hadis-hadis qudsi. Definisi lain tentang Al-Quran yang lebih lengkap yaitu kalam Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Muhammad SAW, tertulis di mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan pembacanya adalah ibadah. Sejarah turunnya Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai proses turunnya kitab suci tersebut. Pendapat paling masyhur yang juga didukung oleh banyak ulama dan diperkuat dengan hadis sahih menyebutkan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara sekaligus. Mengenai durasi turunnya Al-Quran, Profesor Jiddin mengatakan dalam buku kronologi Al-Quran bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menghitung total waktu secara keseluruhan. Ada yang mengatakannya selama 23 tahun dan ada juga yang menyebutnya 25 tahun. Perbedaan perhitungan ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat tentang lamanya Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah sesudah kenabian. Menurut hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dalam dua keadaan. Pertama, terdengar seperti suara lonceng yang berbunyi keras dan dikatakan bahwa ini cara paling berat bagi Rasulullah. Sebagaimana difirmankan dalam surah Al-Muzammil ayat 5, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Artinya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Keadaan kedua, dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa, menyerupai seorang laki-laki
Jibril mendatangi dengan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Adapun jumlah surah dalam Al-Quran, menurut catatan sejarah Islam, inisiatif penyusunan Al-Quran muncul pada masa kepemimpinan sahabat Nabi, tepatnya saat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memimpin. Kemudian, Khalifah Utsman bin Affan menyusun mushaf Al-Quran standar seperti yang ada saat ini. Al-Quran terdiri dari 114 surah yang terbagi ke dalam 30 juz. Jumlah ayatnya lebih dari 6.200 ayat. Ada perbedaan pendapat mengenai jumlah spesifik ayat Al-Quran. Hal ini disebabkan karena ada 7 mazhab atau haluan yang digunakan dalam perhitungannya. Menurut Pantasih Mushaf Al-Quran, Kementerian Agama Kemenag Republik Indonesia, Fahrul Rozi, sebagaimana dikutip dari situs Kemenag, Al-Quran cetakan Indonesia menggunakan hitungan Al-Kufi dengan jumlah ayat 6.236 ayat. Selain definisi Al-Quran yang beragam, kitab suci ini juga memiliki sejumlah nama dan sifat. Di antaranya, nama lainnya adalah Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Sedangkan sifatnya yakni nur, cahaya, Mau'izah, nasihat, Mubin yang menjelaskan, Al-Mubarak yang diberkati, Ajiz yang mulia, dan Basir pembawa kabar gembira. Definisi Al-Quran juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh. Ia mengatakan Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang dipelihara dalam hafalan-hafalan kaum muslimin yang berminat untuk memeliharanya. Dari penjelasan tersebut, Haji Aminuddin dan Harjan Syuhada menyimpulkan ada 6 makna yang terkandung dalam definisi Al-Quran sebagai berikut. 1. Al-Quran adalah kalamullah. 2. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk bukti kenabian dan kerasulan. 3. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan karangan beliau. 4. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya menjadi ibadah. 5. Al-Quran senantiasa dipelihara dari kesalahan dan pemalsuan. 6. Tidak ada seorang pun yang mampu membuat hal yang serupa dengan Al-Quran walau hanya satu surah. Nah, itu kawan-kawan yang bisa saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya memohon maaf apabila ada perkataan yang salah, karena al-insanu makanul khoto wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Jadi, unzur ma qola wala tangzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Baiklah kawan-kawan, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Syukron kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.